loh Bu saya. Sofi di nonton Islam ini loh. Malu loh. Yang Udahlah. malu saya, ada orang seperti kalian tidak kenal Alkitab, nggak mengerti Alkitab, protes pernyataan Bang Edis. Padahal Ketua STT Hupretes Batam memberikan pernyataan yang sama, kalian nggak protes. Sofi, Pertanyaan Bu saya ke Sofi. kamu RK, kenapa kamu tidak memprotes pernyataan Deki Ngandas? Coba Baik Bu jawab. Sofi, saya harap Bu Sofi hatinya tenang, Nggak berani, kan? kalem ya. Nggak berani. Sabar Bu Sofi. Nggak berani, ini Anda lihat ya, karena ini ada di YouTube Baik saya, Bu Anda Sofi. lihat. Ya. Dia memprotes pernyataan Edis TV, terus-menerus menggoreng Kan sudah pernyataan selesai Edis TV, saya Bu Sofi tapi dengan Edis di tidak live-nya Bu berani Sofi. membahas pernyataan Pak Deki Bu Ngandas. Sofi, saya kan udah selesai dengan Edis Bu Sofi. Tidak usah goreng dengan wajah saya. Saya nggak tanya Edis, kamu nih gimana sih? Ya sudah. Yang saya Bu Sofi, tanyakan, maafkan Pak kalau Deki saya ada Ngandas, salah-salah kata dengan Bu Sofi. RK, Saya minta RK. maaf ya Bu Sofi ya. Pak Jadi Deki silakan kalau Ngandas Bu Sofi masih memberikan mau mendidik pernyataan terus. yang sama, kenapa Ya, kamu terima nggak kasih. protes? Saya harap ya Bu Sofi ya, kalau Bu Sofi masih mau mendidik terus hatinya, ya saya sudah Ini minta orang ini maaf ngomong ya. apa sih, Terima kasih teman-teman? ya Bu Ngerti Sofi nggak sih ya. dia ngomong apa? Bu Sofi, tenang dulu Baik ya, lah Bu Bu Sofi Sofi. ya. Tenang dulu Bu Sofi, kasih Nah, ini ngomong datang dulu. baik-baik loh, ngomong RK, baik-baik biarin loh. aja dulu Bu Makanya Sofi. RK, sekarang saya tanya, Oke lah Bu Sofi. pernah nggak Gini, Bu pernah Sofi. nggak saya Coba Bu Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMK ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu ya bagaimana Polycarpus yang memusuhi Edis, yang melawan Edis satu persatu, dipermalukan habis-habisan. Rudi Iskariot, Pak Bom Bom ya, bahkan RK yang baru mencoba teman-teman, baru mencoba untuk menyerang Edis dengan playing victim, langsung ditenggelamkan. Sofiatul langsung mengungkit bantuan yang pernah dia berikan. Terus langsung muncul skandal RK menghamili seorang murtadin. Ini membuktikan betapa powerfulnya kelompok Edistarian ini ya. Bagaimana orang-orang yang berseberangan langsung ditenggelamkan oleh mereka. Langsung digigit oleh herder-herder Edis. Apalagi kita tahu RK ini ya, dan Oki serta Polycarpus yang lain, ini semua punya hutang budi dengan yang namanya Sofiatul. Dan Sofiatul ini pintar teman-teman. Dari sekarang, dari dulu ya, dia menanam benih. Oki butuh bantuan sewa rumah, 7,5 juta langsung dikasih kan gitu. Agar apa? Agar suatu saat, kalau Oki berani melawan Sofiatul, langsung diungkit-ungkit. Kamu tidak tahu balas budi gitu kan. Karena sama teman-teman, di agama manapun, orang yang paling hina adalah orang yang tidak tahu balas budi. Kan begitu. Itu udah paling hina teman-teman. Orang yang pernah membantu Anda, tapi Anda tikam dari belakang, itu adalah suatu kecurangan, suatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa teman-teman. Jadi Sofiatul pintar dia. Ya. Jadi kalian lihat sendiri bagaimana Polycarpus satu persatu dibelenggu
dibelenggu oleh edistarian ini. Dan yang paling menarik, ini yang paling menarik ya teman-teman. Edis sekarang di atas angin dan mulai mencoba merekrut Polycardus yang dianggap cocok untuk menjadi bagian dari mereka. Dan yang paling konyol, baru-baru ini RK terdiam teman-teman. RK terdiam, nggak bisa berkata apa-apa, dipermalukan. Karena dianggap RK ini standar janda. Tidak berani mengkritisi Deki Ngadas, tapi berani mengkritisi Edis. Padahal Deki Ngadas juga percaya Yesus masih punya Tuhan. Jadi ini cukup unik gitu. Kenapa cuman Edis yang dikritisi? Padahal yang lain juga ngomong hal yang sama. Apa mungkin kalian mau pansos doang? Kalau Deki Ngadas kan nggak laku, nggak ada gunanya pansos kan begitu. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman ya. Kita coba dengarkan dulu bagaimana RK habis disidang oleh Sob Katul, orang nomor 2 di Edistarian. Shalom, selamat sore. Lanjut Bu Sopi, baru melek. Lagi bahas apa ini? Wah, ketinggalan zaman kau udah disiarkan di live aku dari tadi. Orang aku lagi diare, nggak tahu tiba-tiba dengar pada ribut. Iya, si Wawan sama si Justin masih aja kegatelan ngebahas Edis. Ya, padahal Edis sudah menjelaskan loh, masalah poligami dia sudah klarifikasi. Masalah Yesus punya Tuhan dia udah klarifikasi. Tadi tahu nggak di Komal dia pasang flyer apa? Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, lalu dia pasang rumah si apologetnya Edis. Jadi dia framing. Kamu lihat deh videonya ada di YouTube aku kok. Teman-teman bisa ambil tadi. Ya. Semua aku bongkar tadi. Siapa itu Edo, Jasin, siapa itu Wawan, ya. Dan kalian bisa tahu itu siapa mereka itu. Saya udah diamkan ini lama, berbulan-bulan. Kayaknya udah dari berapa bulan lalu ya, tahun lalu kayaknya mereka selalu ngegosipin itu dan saya biarkan. Saya ini tanya, kemarin Bang Edis 2 jam buka di Komalnya, kalian kenapa nggak mau naik? Lalu apa kata si Edo? Ayo kita debat, atur open cam. Dia nantang open cam. Aku naik dong. Kamu kenapa nggak open cam? Katanya Bang Edis menghujat Islam. Kamu katanya memberitakan Injil. Dia kan nantang. Edis itu tidak memberitakan Injil katanya, tapi menghujat. Loh, kamu tadi mengatakan kamu berani open cam. Saya tantang naik ke komen. Silakan Pak Wawan open cam, Jasin open cam. Nggak berani, Faith. Nggak berani open cam, mereka nggak punya titit. Jangan ditanggapin. Orangnya lagi cari viewer biar rame roomnya. Nggak usah dikalian tanggapin. Orang cari viewer gitu loh. Kalau mau nebeng pansos, naik aja ke Bang Edis. Tambah banyak ntar viewernya. Ya, lalu dia bilang udah debat kita sama Edis di Komalnya netral. Di Komalnya Lia Kristen katanya. Jadi dia nantang debat open cam. Waktu saya bilang kenapa kamu nggak mau open cam? Dok, aku bilang gitu kan. Saya akan open cam kalau Edis sama Bu Sofi pulang ke Indonesia. Kan kurang ajar. Berarti kita udah tahu motivasinya apa kan? Ini Islam ini mereka ini. Jadi banyak orang ngaku Kristen, tetapi karakternya adalah karakter Muslim. Gak berani open cam. Gak berani mereka open cam. Orang-orang ini gini ya teman-teman ya. Saya bingung sama kalian-kalian gitu loh. Apakah kekurangan viewer, apakah kekurangan koin, atau gimana? Urusan kalian itu gini. Kan nggak sampai 100, Faith. Kalian kan Kristen Tempat ya. Siwawan nggak sampai 100, gua naik 1.500, Faith. Iya, kalian kan Kristen. Ngapain sih kalian urusan kalian tuh nyuruh Bang Edis, Bu Sopi itu balik itu apa gitu loh? Kalian tuh donatur mereka gitu loh. Kalian donatur mereka. Kalian siapa gitu loh? Aku bingung nih. Kalian Kristen nih, ngaku Kristen nih. Yang ngerti Alkitab nih, iya kan? Yang ngerti semuanya nih. Ya kalau kalian kayak begitu pantas nggak kalian gitu? Nyuruh-nyuruh pulang. Pulang kalian ya. Kalian menghujat ya. Ukuran mereka menghujat atau enggak siapa sih kalian yang menentukan? Kan gitu. Sekarang saya tadi tanya sama si Justin sama Wawan. Edis waktu di Indonesia itu dia open cam. Dia pakai nama dia sendiri, Edis Sidabutar. Dia itu berdebat di Mualaf Center. 300 orang waktu itu yang datang. Dia debat offline di Mualaf Center. Sekarang saya bilang, kamu berani nggak ke tempat Donitan? Debat langsung offline. Nggak berani mereka.
Siapa yang pengecut, siapa yang penakut? Ya, saya nggak pernah minta mereka open cam di Indonesia. Saya tahu kondisi di Indonesia seperti apa. Ya, Justin itu adalah salah satu orang, ya, termasuk Kevin CIA, yang ketika saya itu bersisi paham dengan dia bilang ini, saya tahu nama Bu Sofia tuh, saya tahu alamatmu, saya akan buka informasi ini. Itu dilakukan Justin itu. Kalian selalu tahu itu siapa tuh Justin, penjual data itu. Ya. Saya bilang kalau kalian menganggap kita ini penghujat Islam, ya, kalian merasa mewakili kekristenan paling benar, kenapa enggak berani open cam? Betul nggak, Fet? Kalau dia merasa dia tidak mau open cam dong, dia kan nantang. Saya berani open cam. Dia ngomong belum ada 5 menit loh, saya akan open cam. Aku naik dong, Fet, ke komalnya si Wawan. Justin, kalau kamu merasa kamu nggak menghujat, kamu open cam sekarang setelah open cam. Sampai gue keluar dari komen itu nggak berani di open cam. Orang memang kalau nggak open cam bebas cuap-cuap Bu Sophie. Nanti giliran kelihatan mukanya cicing di kamera, giliran nggak open cam bebas. Apakah kita adu ganteng loh? Aku bilang, aku tahu kalian ketakutan di Indonesia, kalian nggak berani open cam, ya. Tadi saya juga nggak minta open. Saya tahu kok kondisi saya waktu di Indonesia juga nggak open cam. Ya, kita debat aja. Justin sendiri tadi yang bilang saya akan open cam. Ketika saya tantang open cam, jawabannya apa? Saya akan open cam kalau Edis dan Bu Sophie pulang ke Indonesia. Semua rekamannya ada di YouTube saya, teman-teman. Anda boleh sebarkan itu sebagai supaya Anda tahu komal daripada penghijau TikTok si Wawan dan komal daripada Justin Epiter ini. Ya, Anda perlu tahu siapa mereka. Ya. Mereka yang merasa mewakili kekristenan, mereka bukan mewakili kekristenan, apalagi GBDI. Ya, saya nggak yakin ini bahkan pendeta nih. Dia ngaku dia pendeta GBDI. Saya yakin ini karena bela-belain bom-bom. Ini jangan sama dengan bom-bom nih. Gereja Pentakosta Indonesia ini. Tapi udah jangan dibawa gerejanya Bu Sophie. Janganlah. Dia ngaku sendiri kok. Saya ini pendeta gereja GBDI, anaknya pendeta gereja GBDI, dan dia mengembalakan gereja GBDI. Janganlah, gereja itu nggak ada urusannya sama dia, pribadinya dia itu, jangan dibawa gereja, nggak boleh. Dia mengaku dia pendeta gereja GBDI. Sekarang aku tanya Fit, dia mengkritik Bang Edis. Lah ini si bom-bom ini yang jelas-jelas mengeluarkan surat pentahbisan palsu kok nggak dikritik? Kamu tahu nggak? Aku putarkan, aku bilang kalian kan mengatakan yang mengatakan Yesus punya Tuhan itu sesat. Aku puterin videonya Deking ada di mute terus Fit. Kamu lihat videonya itu di YouTube aku. Di mute terus, gak berani dia. Hah? Kalian lihat pengecutnya si Wawan tadi. Aku bilang kenapa kamu nggak berani kritik Deking Adas? Apa kata si Edo Faith? Dia bilang udahlah orangnya nggak ada di sini. Loh, Deking Adas nggak ada di komamu. Lah emang Edis ada di komamu? Enggak, harusnya Bu Sophie nanyanya gini, kenapa kamu nggak berani ngeritik orang yang ngaku-ngaku pendeta padahal bukan gitu, coba gitu ngomong. Kenapa itu? Itu kenapa nggak diviralin gitu loh? Kenapa giliran Bang Edis viral gitu loh? Yang ngaku-ngaku pendeta itu loh. Orang yang ngumpulin untuk gereja Murtadin di Manokwari kok tidak viralkan? Kok tidak kritik? Malah kok duduk bareng dengan Trinitas 3 bolpen. Shalom Bu Sophie, selamat malam. Bu Sophie kalau bisa jangan bawa gereja lah Bu Sophie. Marah-marah tapi jangan bawa gereja ya Bu Sophie ya. Itu permintaanku. Janganlah. Selamat malam Bu Sophie. Itu pengakuan dia sendiri kok. Dia memang mengatakan begitu kok. Shalom Bu Sophie. Jangan disebut aja nama gerejanya. Nggak apa-apa gerejanya yang kasihan nanti kan dia cuma mulutnya doang itu. Bukan mewakili gereja dia itu aja. Ya dia mewakili gereja. Dia sendiri ngomong saya pendeta. Tapi jangan kita ikut-ikutan lah. Aku curiga dia bukan Pentakosta nih, gereja Pentakosta nih aku rasa dia. Yakin aku. Ya ini siapa yang masuk nih? Bang RK2. Ini RK beneran apa RK palsu nih? Shalom Bu Sophie, selamat malam Bu Sophie. Benar itu. Malam Bu Sophie. Bentar, coba kita lihat dulu nih. RK beneran apa RK palsu? Saya nih? Bu Sophie saya. Ya silakan. Apa yang mau kamu sampaikan? Ya, soalnya saya naik ke atas, saya lihat ada saya punya muka di atas ini Bu Sophie. Oh iya. Ya Ini maksudnya. loh, ini video kamu nih loh yang viral nih loh. Ya maksudnya. Coba kita dengerin ya.
Kita dengerin nih pernyataannya Deki Ngandas nih ya. Enggak. Saya enggak bicara Deki Ngandas, Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, Nih aku dan buka, setelah aku open cam ya. kenaikannya Ya, ke saya tahu surga. Bu Sofi. Memang Bentar. dan itu bisa Saya Bentar, datang bentar. sini bukan mau berdebat dengan Bu Sofi. Bentar. Kita dengar dulu pernyataan Saya nggak mau berdebat dengan Bu STT Sofi Batam loh. Huperetes. Bentar, kita dengerin dulu nih. memang betul. Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul, dan itu bisa dibuktikan dari Perjanjian Baru, dari Alkitab. Dan karena itu kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Selesai. Oke, sekarang bagaimana pernyataan kamu? Kenapa kamu nggak protes ke Deki Ngandas? Coba kamu jelaskan Boleh kepada saya bicara, Bu pemirsa. Sofi? Boleh saya bicara, jangan dipotong? Iya, silakan. Itu Bu Sofi. Jadi kamu menyatakan Deki Ngandas sesat Jadi ya, gini Bu betul ya? Sofi, saya datang ke sini bukan untuk berdebat Bu Sofi. Iya, Kamu nggak saya bicara, Bu. konfirmasi. Ya, jangan potong Kamu saya dulu mengatakan, bicara. berarti kalau saya konfirmasi Ya, dulu, boleh kamu saya mengatakan berbicara, Bu pendeta Sofi? Deki Ngandas. Ya, sebelum kamu bicara saya tanya. Ya. Berarti kamu mengatakan pendeta Deki Ngandas sesat saksi Yehova, betul? Saya tidak mau berdebat dengan Bu Sofi naik ke atas ini. Biarin aja Bu Sofi kasih Boleh saya kesempatan bicara, Bu ngomong. Sofi? RK, biarin aja Bu Sofi, nggak apa-apa yang disampaikan. Biarin ya. Nah, jadi gini Bu Sofi, ya persoalan itu kan sudah saya dan Edis itu kan untuk sepakat dan tidak sepakat, ya kan? Jadi gini Bu Sofi, Nggak, itu jangan persoalan bawa ke sabar, Edis. jangan potong Bu Sofi. Jangan ke Edi, saya tanya Ya, tentang ya jadi pernyataan gini Deki Bu Ngandas. Sofi, jangan potong, boleh nggak? Kita bicara baik-baik, boleh nggak? Ya, jadi Ya silakan, kamu kan ya, menyatakan makanya saya Edi bilang Bu sesat, Sofi saya bisa sesat. nggak? Jadi jangan potong bicara saya, boleh nggak? Iya, saya dengarkan kamu, tapi Baik. saya nggak lagi konfirmasi dengan Edi. Saya konfirmasi Ya pernyataan makanya Deki saya bilang Ngandas. itu kan video saya yang lama dan itu sudah diselesaikan kan? Ya Bu Sofi, udah biarin aja dia ngomong dulu Bu Sofi. Kapan selesaikannya? Bu Sofi, saya ini tidak mau berdebat dengan Bu Sofi loh. Saya naik ini baik-baik loh ini Bu Sofi. Ya, berarti kamu mengatakan Deki Ngandas sesat, betul? Saya nggak lagi bahas yang lain-lain Bu Sofi. Bu Sofi, Itu yang biarin saya aja. bahas kok. Jadi gini Bu Memangnya? Sofi. Jadi Bu Sofi gini, ketika Bu Sofi pasang saya punya, saya sekarang ini Bu Sofi tahu, saya fokus dengan Islam. Bu Sofi, biarin lah Bu Sofi. Jadi Apa yang mau ketika Bu Sofi disampaikan? memasang saya foto seperti itu Bu Sofi, seolah-olah saya masih membahas. Saya ini orangnya gentle, kalau udah selesai. Jadi ketika Bu Sofi memasang itu berarti Bu Sofi, apakah Bu Sofi mau membangun paradigma tentang saya lagi Bu Sofi? Bukan hanya kamu, semua yang membahas itu harus kita Iya, bahas. makanya saya bilang kita sepakat untuk menjadi tidak sepakat, kan itu saya. Jadi ketika Bu Baik. Sofi mempasang foto saya seperti itu, sebenarnya kan persoalan saya sudah selesai. Iya kan? Kapan selesainya? Coba mana videonya kamu Bukan selesai? masalah Pernyataan bukan kamu begitu Bu Sofi. Saya hanya mau mengatakan itu Bu Sofi. Saya Coba datang ini tunjukkan video baik-baik. kamu, Kenapa Bu Sofi? pernyataan kamu selesai. Tenang Bu Sofi. Saya datang ini baik-baik Bu Sofi ya. Tapi Bu Sofi kayak mendidih terus saya perhatikan dari tadi. Oh jelas, karena Biarkan kamu- aja, kamu Bu nggak Sofi. berani Slow protes lah Deki bro, Ngandas. slow lah Bu Sofi ya. Pertanyaan saya gini RK, saya slow nih ya. Kenapa kamu memprotes Edis tapi nggak berani memprotes Deki Ngandas? Coba kamu jawab. Ini Bu Sofi ya. Persoalan ini kan sebenarnya udah selesai kalau dengan saya. Enggak, saya nggak pernah dengar selesai. Ya. Ya jadi gitulah Bu Sofi ya. Jadi gini Bu Sofi ya. Saya datang ke atas ini baik-baik. Ya. Jadi kalau Bu Sofi masih menganggap saya ini musuhnya Bu Sofi ya silakan. Saya tidak menjadi sebuah persoalan. Tapi kalau silakan dari Bu Sofi saja. Teman-teman, pernah nggak saya memusuhi apologet Kristen teman-teman? Nggak ada. Bu- Saya Bu juga tidak Sofi. pernah musuhi Bu Sofi. Gini, Bu Sofi. Bahkan ketika RK melayani, saya mendukung pelayanan dia. Betul nggak teman-teman? Iya memang Bu Sofi. RK ini adalah salah satu apologet yang kita rekomendasi untuk kita tarik ke Amerika. Betul nggak RK? Betul. Betul itu betul.
Ya, kita di sini bahkan mencintai kesatuan tubuh Kristus. Kita nggak peduli lu mau ortodok, mau katolik, mau protestan. Selama kamu ya visinya adalah menginjili, kita akan support kalian. Bahkan pendeta saya ketika membantu kalian kemari ke Amerika, kita tidak mengharuskan kalian ke gereja kami. Itu prinsip saya. Begitu baiknya kami, Bang Edis, dan pendeta-pendeta yang ada di Amerika ini untuk mensupport pelayanan teman-teman. Kita nggak peduli lu mau denom apapun. Tetapi yang saya herankan gitu RK, kamu Pak Bom, tadi kamu lihat tuh video saya di Justin Ya Episode. kalau Pak gini Bu Sofi, kalau Bu Sofi ingin buat sebuah foto Bu Sofi, ya silakan buat foto itu, tapi itu kan ada foto saya dan saya rasa permasalahan saya sudah selesai. Itu kan perasaan kamu. Helah Bu Sofi, jangan Oke, sekarang kamu jawab. Sekarang jangan gini, gini RK, Bu Sofi, RK. jangan mendidih terus. loh, Oke, Bu Sofi. sekarang kamu Coba jawab. redakan hatinya Bu Sofi. Sekarang Ya. kamu jawab. Ketika Deki Ngandas menyatakan Yesus punya Tuhan, saya perdengarkan lagi nih. Kalau kamu mungkin belum Saya dengar sedang pernyataan tidak Deki mau Ngandas. berdebat dengan Bu Sofi. Ini loh pernyataan Deki Ngandas. Karena Saya mau gini Bu tanya. Sofi, kita Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, masa sih Bu Sofi ini sesudah tuh? kebangkitannya, dan setelah Udah, kenaikan. Bu Ini kamu Sofi. mungkin nggak dengar nih ya. Sebentar RK, kamu dengerin Bu dulu. Sofi, dengerin dulu. saya jujur nggak mau berdebat dengan Bu Sofi. Kalau saya mau, Saya kan nggak bisa. Saya berdebat, bisa saya sekali. loh. tanya. Menurut Hanya kamu saya nggak apakah pernah Deki mau Ngandas berdebat. sesat? Sekarang saya nggak mau Saya berdebat. nggak Saya mau berdebat. Ini fokus gimana dengan sih Islam orang saja, RK? Bu Sofi. Kita fokus Kamu dengan dengarkan Islam. dulu. Saya mau tanya sama kamu. Silakan. Ini dengarkan dulu pernyataan Pak Deki Ngandas. Dengerin. Memang betul, Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang Sekarang pertanyaan saya sama kamu. Kenapa kamu tidak memprotes pernyataan Deki Ngandas 5 tahun lalu yang dia sampaikan ini? Gini Bu Sofi, ya. Coba Bu Sofi dengar baik-baik, ya. Saya udah bilang, saya naik ke atas ini bukan mau berdiskusi dan berdebat dengan Bu Sofi, tidak. Paham kan Bu? Paham kan? Ya, kita fokus Islam. Ya kan? Jadi Kamu kalau nggak Bu menjawab Sofi masih pertanyaan mendidih saya loh, untuk RK. membahas ini ya, Kamu nggak terserah Bu menjawab Sofi pertanyaan lah. saya loh. Saya tidak mau berdebat. Kalau kita mau berdebat seperti ini, nggak akan ada selesai dan ujungnya. Saya nggak. Teman-teman, apakah saya berdebat atau bertanya nih kira-kira nih, Ketika Bu teman-teman? Sofi bertanya seperti itu, berarti Bu Sofi ingin menggoreng polemik ini lebih dalam lagi kan? Loh, saya Sabar, Bu tanya. Sofi. Kamu Bu kan Sofi. memprotes Bang Edis. Saya Kamu memprotes, mengatakan gini, Edis saya ada memprotes Bang Saksiova. Edis dan itu sudah selesai kan? Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa Itu kamu sudah nggak selesai memprotes nggak? Deki Saya tanya, Ngandas itu dengan sudah pernyataan- selesai atau tidak? Nggak Kenapa foto selesai. saya masih ada itu Bung Sofi? Tidak Kalau mau selesai. goreng Pak Bombo, mau goreng Rudiana sih silakan. Saya tidak selesai dengan kalian semua yang selalu menggoreng Edis. Bu Sofi. Sudah Bu selesai Sofi. loh Bu Sofi. Kenapa masih No. mendidih terus dengan saya loh? Kamu jawab. Sekarang kamu jawab. Kenapa kamu tidak Bu Sofi, memprotes silakan. pernyataan Nggak apa-apa Deki lah, Bu Sofi, Ngandas ya. Jadi- dengan pernyataan yang sama? Apa apa ya? Kalau Bu Bu Sofi Sofi, masih Bu Sofi. merasa saya ini ingin Pelan-pelan melawan aja, berdebat Bu. dengan Bu Kamu Sofi, diam aja, itu kamu haknya diam Bu aja. Sofi. Ya, haknya Bu Sofi Kamu kalau jawab dulu RK. Jadi saya Kenapa minta Deki dengan hormat Bu Ngandas Sofi, dengan pernyataan yang sama biarkanlah kamu tidak penonton kritik? yang menilai bahwa saya sudah selesai Bu Sofi ya. Paham ya, Selesai Bu di Sofi, ya? mana? Kamu menjawab nggak Malu loh pertanyaan Bu saya? Sofi di nonton Islam ini loh. Malu loh. Yang Udahlah. malu saya, ada orang seperti kalian tidak kenal Alkitab, nggak mengerti Alkitab, protes pernyataan Bang Edis. Padahal Ketua STT Huperetes Batam memberikan pernyataan yang sama, kalian nggak protes. Sofi, Pertanyaan Bu saya ke Sofi. kamu RK, kenapa kamu tidak memprotes pernyataan Deki Ngandas? Coba baik Bu jawab. Sofi, saya harap Bu Sofi hatinya tenang, Nggak berani, kan? kalem ya. Nggak berani. Sabar Bu Sofi. Nggak berani, ini Anda lihat ya, karena ini ada di YouTube Baik saya, Bu Anda Sofi. lihat. Ya. Dia memprotes pernyataan Edis TV, terus-menerus menggoreng Kan sudah pernyataan selesai Edis TV, saya Bu Sofi tapi dengan Edis di tidak live-nya Bu berani Sofi. membahas pernyataan Pak Deki Bu Ngandas. Sofi, saya kan udah selesai dengan Edis Bu Sofi. Tidak usah goreng dengan wajah saya. Saya nggak tanya Edis, kamu nih gimana sih? Ya sudah. Yang saya Bu Sofi, tanyakan, maafkan Pak kalau Deki saya ada Ngandas- salah-salah kata dengan Bu Sofi. RK, Saya minta RK. maaf ya Bu Sofi ya. Pak Jadi Deki silakan kalau Ngandas Bu Sofi masih memberikan mau mendidih pernyataan terus. yang sama, kenapa ya, kamu terima nggak kasih. protes? Saya harap ya Bu Sofi ya, kalau Bu Sofi masih mau mendidih terus hatinya, ya
Saya sudah Ini minta orang ini maaf ngomong ya. apa sih Terima kasih teman-teman? ya Bu Ngerti Sofi nggak sih ya. dia ngomong apa? Bu Sofi, tenang dulu Baik ya lah Bu Bu Sofi ya. Sofi. Tenang dulu Bu Sofi. Kasih Saya ini ngomong datang tar dulu. baik-baik loh, ngomong RK, baik-baik biarin loh. aja dulu Bu Sofi. Makanya RK, sekarang saya tanya, Oke lah Bu Sofi, pernah nggak gini Bu pernah Sofi. nggak saya Coba Bu Sofi memfitnah gini kamu? Bu Sofi. Pernah Bu nggak Sofi saya coba tenang Bu menggoreng-goreng Sofi. kamu? Tenang dulu Bu Sofi. Tenang dulu ya. Saya tidak mau terpancing dengan hal-hal emosi seperti itu. Saya tahu ini Bu Sofi Loh, membantu kamu saya sudah untuk memancing itu. emosi loh. Bu Oke lah. Sofi, Olah sabar, lah. Kamu sabar. membuat Ya. viti-viti yang memancing emosi loh. Minta Kok maaf kamu ya bilang Bu kamu nggak Sofi ya. memancing emosi? Semoga Sabar, Bu. Ibu Sofi kalam, hatinya tenang ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu ya. Ya, Tuhan Yesus Jangan memberkati lari Ibu. RK, kamu belum jawab Biar pertanyaan saya saya. dikatakan pecundang pun tidak apa-apa Bu. Ya. Kenapa kamu Ya, tidak saya menjawab dikatakan pertanyaan lari saya? dan pecundang pun tidak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa Tapi kamu tidak sabarlah. menjawab pertanyaan saya? RK, Terima kasih, RK, Bu. jangan dulu, Ya. jangan dulu. RK, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. sahabatku, Saya capek sahabatku. pelayanan saya dari RK, belakang mau ke RK, Nggak pernah RK, jawab sebentar. kan dia, nggak berani kan? RK, sebentar. Iya, saya tidak berani dengan itu. sebentar. Maaf ya Bu ya. Sebentar. Saya tidak berani. Itu aku Sopiatul, Maaf ya. Izin aku dapat sebentar dulu RK, sebentar Olah, dulu. olah. Ah, mau Olah, kemana olah. kau Le ya? Olah, olah. Jadi begini, bulan 12 kemarin RK sudah kita selesaikan dengan masalah yang lalu. Dia mengatakan dia janji sudah berubah ke tahun depan. Jadi berikan juga dia sebentar aja berbicara ya. Itu aku Sopiatul sambil ngopi dulu ya. Oke silakan sahabatku RK. Itu Sopiatul ngopi-ngopi dulu atuh. Ayo silakan RK. Oke. Oke Bu Sofia, terima kasih banyak. Kalau Bu Sofi masih mau membahas dan ada wajah saya di situ, itu haknya Bu Saya Sofi. masih mau membahas itu, makanya saya beri kamu kesempatan untuk menjawab. Baik, terima Silakan kasih. jawab. Kalau saya, Ibu Sofi masih memposting wajah saya dan berdampingan dengan siapa? Saya masih mau memposting wajah kamu, silakan kamu Ya jawab udahlah Bu pertanyaan Sofi, saya. udahlah hatinya mendidih terus saya Bi. nggak bisa memposting. Loh, Ya, udahlah. terima Ini kasih orang Bu gimana Sofi. sih, Tuhan Yesus Elsa? memberkati. Salam. Kamu jawab pertanyaan saya, nggak berani malah lari. Itulah RK teman-teman, ya. Bu Sofi. Memprotes-protes terus. Loh, kok kamu malah belain RK, Fit? Dia nggak jawab Gini loh. loh, dia kan kasih kesempatan ngomong aja, dia mau ngomong apa, nanti ditanggapin. Nggak apa-apa, Dia nggak kan juga menjawab udah pertanyaan mendengar saya. Saya pernyataan nggak Deking ngurusin Hadas Edis. itu. Saya tidak mengurusi Edis. Saya tanya, Deki Ngandas membuat pernyataan yang sama. Kenapa kamu nggak berani protes? Dijawab nggak sama dia? Berani nggak dia protes Deki Ngandas? Biarin aja kan viewer bisa menilai, itu aja. Biarin aja dikasih kesempatan, nggak apa-apa. Viewer kan bisa menilai Bu Sofi itu loh. Saya sangat kecewa sekali ya dengan sikap Anda RK, dengan teman-temannya. Anda beraninya protes, sesat, menyatakan itu sesat. Anda minta maaf sama Bang Edi saja enggak loh. Hah? Pak Lidara itu mengatakan saya Marsion. Pernah saya balas, pernah saya buka data beliau, visa beliau itu ada pada saya waktu beliau mau ke Amerika. Saya tahu nama asli beliau. Apa kemudian saya mengancam Pak Lidara? Hah? Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, teman-teman. Tapi saya kecewa dengan sikap teman-teman apologet. Ini salah satunya RK nih. Ya, ngatain orang sesat, ngatain tanpa berpikir panjang. Ya, dia mengatakan di dunia YouTube, oh ini saksi Yehova, Bang Edis, sesat, Yesus punya Tuhan. Pelajari dulu konteksnya, tanya dulu sama Bang Edis. Sekarang saya tanya, Deki Ngandas memberikan pertanyaan sama dia, nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Gitu loh. Kenapa nggak berani? Tadi sama di komalnya Pak Pengjuri Talk juga gitu. Ketika saya putarkan videonya Deki Ngandas yang mengatakan Yesus punya Tuhan, nggak berani dijawab juga sama si Edo. Malah saya di-mute terus. Ada apa dengan kalian dengan Bang Edis gitu loh? Ada apa kamu RK dengan Bang Edis? Irika, Sirika? Ada apa Edo dengan Bang Edis? Sirika, Irika? Coba ngomong gitu, saya pengen tahu gitu loh. Ya, saya pengen tahu. Kok kamu gak berani protes Deki Ngandas gitu loh? Kenapa? Kenapa kalian gak berani protes? Protes dong pernyataan Pak Deki Ngandas. Luruskan pernyataan beliau kalau memang beliau salah. Kenapa gak berani? Edis nggak sekolah STT, dia bukan ketua STT. Pak Deki Ngandas ini ketua STT Hupretes Batam.
Dijawab, nggak dijawab tadi sama RK. Ada apa sih dengan kalian ini gitu loh? Kupingnya terlalu tipis untuk mendengar. Terlalu tipis untuk memahami. Ya, saya mensupport pelayanan RK, tapi tidak dengan cara seperti ini, memojokkan orang. Heran saya sama kalian. Gampang sekali menghakimi orang. Naik dong ke komalnya Bang Edis. Bang Edis buka komal kok. 2 jam dia tungguin kalian untuk naik ke komal dia. Ya, ini saya rekam. Tadi Anda lihat, RK sama sekali nggak berani ngomong apapun tentang Pak Deki Ngandas. Ini saya perlihatkan ya, yang menjadi polemik. Ya, kita lihat ini. Ini pernyataan Deki Ngandas 5 tahun lalu masih ada di YouTube-nya beliau. Memang betul, Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul, dan itu bisa dibuktikan dari Perjanjian Baru, dari Alkitab. Dan karena itu, kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Selesai. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan pernyataan ini? Saya nggak dengar tadi dia selesai. Anda dengar nggak tadi RK selesai? Saya merasa saya sudah selesai. Kan perasaan lu. Minta maaf kamu sama Bang Edis? Ada kamu pernyataannya minta maaf sama Bang Edis? Ada kamu mengkritik Deki Ngandas? Kita fair aja di sini teman-teman. Anda mengkritik orang boleh. Bang Edis tidak tahan kritik, dia bukan orang sempurna. Saya bukan orang sempurna, tapi kenapa kalian tidak berani mengkritik Deki Ngandas dengan pernyataan yang sama? Itu namanya munafik. Ya, itu yang namanya kemunafikan. Jangan pandang bulu teman-teman. Jangan pandang bulu gitu loh. Ya, kalau memang Anda bisa mempertahankan pernyataan Anda, pertahankan itu. Kenapa Deki Ngandas gak ada yang berani kritik sih? Emang Deki Ngandas kenapa sih takut kalian sama Deki Ngandas? Saya kasih kesempatan RK, bukan saya nggak kasih kesempatan dia. Tapi dia tidak menjawab pertanyaan saya. Kenapa kamu mengkritik Bang Edis, mengatakan Bang Edis sesat, tapi kamu tidak berani mengkritik Deki Ngandas dengan pernyataan yang sama? Jawabannya apa? Saya sudah merasa selesai. Itukah pertanggungjawaban kalian setelah kalian membunuh karakter seseorang? Itukah pernyataanmu RK ketika kamu sudah membunuh karakter Bang Edis dengan menyatakan Bang Edis saksi Yehova dan sesat? Klarifikasinya cuma saya merasa sudah selesai. Hah? Ketika Rudi Iskariot membuka data-data kami, ini loh namanya Sofiatul, alamatnya sana serbu Kadrun. Dengan gampangnya dia berkata, saya sudah minta maaf, saya sudah selesai. Kerusakan yang RK bikin di dunia apologet. Kerusakan yang Pak Wawan bikin di dunia apologet termasuk Edo. Kerusakan yang Pak Bom Bom bikin di dunia apologet itu tidak bisa dihapus, teman-teman. Itu jejak digital selalu ada. Ya, kalau saya menjual data-data apologet, maka itu tidak bisa dihapus sampai kapanpun. Pengkhianatan yang dilakukan, kerusakan yang dilakukan itu tidak bisa dihapus. Ya, kita bisa memaafkan seseorang, tetapi kerusakan yang dilakukan itu tidak bisa dihapus. Sama seperti ketika Adam jatuh dalam dosa. Kerusakan yang dilakukan Adam sampai kepada anak cucunya. Dosa yang dilakukan oleh satu orang manusia bernama yang Adam ini, yang lakukan, itu tidak bisa dihapus, teman-teman. Apakah diampuni oleh Bapak? Diampuni Adam, diampuni. Saya yakin dia bertobat, diampuni.
Tapi kerusakan akibat yang Adam lakukan saja, efek dampaknya sampai ke kita tahun 2026 ini. Saya kasih tahu Anda harus berhati-hati di dalam melangkah. Ketika Anda mau merusak hidup seseorang, Anda memfitnah seseorang, Anda menggosipkan seseorang, efek yang Anda lakukan itu tidak bisa dihapus dengan aku minta maaf ya. Adam saja ketika melakukan dosa, dia diampuni oleh Tuhan. Tapi dampak atau efek kerusakan yang dilakukan Adam tidak bisa dihapus, teman-teman. Bahkan Yesus perlu turun ke dunia ini untuk menyelesaikan kerusakan yang dibuat oleh Adam. Kerusakan yang kamu buat, RK. Dengan gampangnya kamu menjudge orang sesat, saksi Yehova. Minta maafkah kamu sama Bang Edis? Dengan gampang, saya merasa sudah selesai. Coba kalian di sini, ini ada Roti Hidup, ada Pak Puteh, ada Pak Harto, ada Faith. Ada siapa lagi nih di sini? Voldemort, saya nggak tahu siapa ini. Laskar Kristus. Kok dengan gampangnya ketika kalian sudah memfitnah seseorang, memblow up seseorang, memfitnah, membunuh karakternya, saya merasa sudah selesai. Selesainya kapan? Di mana? Bagaimana caranya selesai? Bisakah itu ditarik kembali, teman-teman? Fitnah kita mulut kita memfitnah seseorang, menyebarkan gosip dan menyebarkan fitnah dan tuduhan. Bisa nggak perkataan ini ditarik kembali ketika sudah keluar? Alkitab mengatakan perkataan yang keluar dari mulut kita seperti panah yang meluncur, yang tidak bisa kembali kepada busurnya. Alkitab yang ngomong. Perkataan yang keluar dari mulut kita seperti panah yang meluncur dan tidak bisa kembali kepada busurnya. Ketika RK membuat pernyataan itu, menyesatkan, mengklaim Edis itu sesat. Kok bisa dengan saya merasa sudah selesai? Kerusakan yang kau bikin di dalam dunia apologet tidak akan selesai. Kerusakan yang Pak Bom Bom bikin di dunia apologet kita bisa maafkan, tapi dampak dan efeknya tidak bisa kita hapus, teman-teman. Tidak bisa dihapus itu. Ya, dampak efek dosa Adam aja sampai sekarang nggak bisa dihapus. Gitu loh. Hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Ketika kalian melakukan fitnah, ketika kalian melakukan gosip, slandering seseorang, Alkitab mengatakan apa? Perkataan yang keluar dari mulut kita seperti panah meluncur, tidak bisa kembali kepada busurnya. Sekali kalian mengeluarkan kata-kata fitnah, sekali kalian mengeluarkan kata-kata tuduhan yang nggak benar, itu nggak bisa ditarik balik, saya kasih tahu Anda. Apalagi di dunia media sosial, direkam. Saya harap ini jadi pelajaran bagi kita para apologet. Ya, ini pelajaran yang cukup mahal di dalam dunia apologet kekristenan. Ya, jangan ada lagi yang melakukan hal seperti ini, teman-teman. Jangan ada lagi yang melakukan hal seperti ini. Secara pribadi saya tidak punya masalah dengan RK. Saya mendukung beliau. Saya mensupport beliau. Tapi apa yang beliau lakukan mengecewakan. Karena dampak dan efek daripada pernyataan-pernyataan itu tidak bisa ditarik kembali, teman-teman. Saya kasih tahu Anda. Laskar, apa yang mau kamu sampaikan? Bentar nih, tadi ada orang, oh udah keluar dia. Silakan Laskar. Apa yang mau sampaikan? Kita ganti-gantian ini, masih banyak yang ngantri di bawah. Iya, untuk permasalahan ini kalau menurut saya secara pribadi, si RK langsung minta maaf aja kepada Edis ya, datang ke Kemaldia. Kamu pernah dengar nggak RK minta maaf kepada Edis menyatakan dia sesat? Belum pernah, Bu. Jujur saya justru belum kemarin itu pernah ada orang, dengar. teman-teman, ada orang, siapa sih namanya, saya nggak tahu kemarin pakai nama siapa itu yang aku. Saya minta maaf ya secara pribadi sama Bu Sofi karena waktu itu saya ngatain Bu Sofi apa, saya malu udah lupa tuh apa yang dilakukan. Tapi secara jujur dia minta maaf, dan itu saya anggap selesai. Ya, saya orangnya tidak mau memperpanjang masalah. Ya. Ketika RK bilang itu kan perasaanmu. Perasaanmu.
Kapan kau minta maaf sama Bang Edi secara terbuka? Bang Edi, saya minta maaf, saya salah paham. Sama seperti Oki kemarin. Oki naik ke komannya Bang Edi bilang, Bang Edi, saya kalau ada salah, saya minta maaf sama Bang Edis, salah perkataan saya salah dalam memahami pernyataan Bang Edis. Sekarang saya sudah dikonfirmasi, saya sudah mendengar sendiri klarifikasi dari Bang Edis, saya anggap ini udah selesai. Selesai masalahnya teman-teman, selesai. Bang Edis itu bukan orang yang suka ngungkit-ngungkit masalah. Nggak pernah dia ngungkit-ngungkit Oki. Ya, selesai. Ya silakan Laskar. Ya kayak gitu ya, karena Bang Edi juga ya sering live ya. Ya saling rendah hati aja lah untuk meminta maaf ya. Itu aja sih Bu yang saya harapkan mengenai masalah ini. Ya udah, oke, Karena ya. Karena Apalagi? permintaan maafnya dia secara langsung, ya mungkin saya juga ya pas kelewatan atau bagaimana. Selama ini saya enggak pernah sih lihat Bang RK lihat dia naik ke Komal Bang Edis langsung minta maaf, belum pernah sih. Itu aja sih Bu. Lalu ketika saya tanya tadi, kenapa dengan Pak Deking Aris memberikan pernyataan sama, kok nggak berani dia proses Deking Aris, nggak dijawab? Gitu loh. Jawab dong. Ya. Oke, kita gantian ya, Laskar. Ini siapa nih? Kita urut aja dulu ya. Siapa nih? 222, silakan. Kamu Muslim Kristen? 222, kamu Muslim Kristen? Hilang. Ya Pak Romeo, apalagi yang mau Bapak sampaikan Pak? Tadi saya udah kasih kesempatan Bapak bicara, Bapak mau menyampaikan apa lagi? Cepat saja. Case-nya RK tadi itu udah ketahuan, itulah orang mencari jati diri. Ibu Sophie lagi on the fire, dia masuk cuma mau komplain karena Ibu Sophie update fotoin dia. Terus dia minta supaya Ibu Sophie minta maaf. Sementara dia belum minta maaf sama si Edis. Itulah orang mau cari panggung Ibu Sophie. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke, teman-teman sudah saksikan sendiri bagaimana RK terdiam kan? Terdiam teman-teman, tak berdaya menghadapi header-header edis ini yang memang terkenal licik dan culas. Jadi segala cara akan mereka lakukan untuk menenggelamkan, untuk membungkam orang-orang yang berani melawan edis. Apalagi kalau kalian Kristen, habis kalian. Kenapa saya bilang gitu? Karena semua orang juga tahu, semua apologet Kristen yang ada di medsos ini manusia-manusia bejat yang banyak aib. Yang banyak aibnya. Dimana Sofiatul sebagai salah satu senior tentu saja memegang banyak sekali rahasia-rahasia serta aib-aib dari para Polikardus ini. Dan akhirnya semua tersandra kan. Semua nggak berani.
Begitu juga dengan Polikardus yang baru-baru muncul, itu langsung tuh tap tanam saham. Ya, Sofiatul langsung tanam saham. Supaya apa? Supaya mereka besok nggak bisa berkutik melawan Sofiatul ini. Ini strategi yang luar biasa. Apalagi kita tahu Sofiatul didukung oleh Yayasan Al-Mayat. Yayasan Al-Mayat ini di luar negeri, teman-teman. Donaturnya bule-bule semua gitu. Donaturnya orang-orang yang punya kepentingan untuk merusak toleransi di Indonesia. Tentu saja dananya gila. Dananya gila, teman-teman. Mereka nggak akan segan-segan keluarkan duit, ya, ratusan miliaran, yang penting Indonesia chaos. Yang penting Indonesia ribut. Itulah Sofiatul bantu Oki, uang sewa 7,5 juta, itu nggak sampai hitungan 1 menit langsung beres. Nggak perlu pertimbangan apa-apa. Karena 7,5 juta itu kecil sekali. Kecil sekali bagi kelompok mereka ini. Edis saja 10 miliar bisa terkumpul. Apalagi kalau cuma 7,5 juta yang nggak ada apa-apanya. Dan ini yang sedang kita hadapi, teman-teman. Orang-orang yang akan menggunakan segala cara untuk membungkam kita. Dan for your information ya, kasus hukum yang sedang menjerat Ukti Nora dan Uniriva ya, tapi Uniriva saya nggak akan bahas lah, karena menurut saya nggak akan peduli, itu urusan dia. Yang menimpa Ukti Nora ini lanjut, teman-teman, lanjut ya, alias naik gitu ya, teman-teman ya. Dan Ukti Nora membutuhkan pertolongan kalian, dan kita akan bahas ini mungkin di konten berikutnya, di mana Ukti Nora dari kemarin sebenarnya hubungi saya, cuman saya belum menemukan formula yang pas untuk bisa membantu Ukti Nora. Jadi ini masih kita pikirkan kira-kira yang terbaik seperti apa, yang paling bagus lah. Karena saya dari kemarin udah bilang, ini peluru kita terbatas. Pastikan jangan salah tembak. Udah saya ingatkan dari 1/2 tahun lalu. Tapi ya namanya mungkin orang nggak ngerti ya. Karena memang belum punya pengalaman juga gitu kan. Takut untuk mengambil keputusan. Sehingga berharap dari yang lain, berharap temannya bisa bantu dan sebagainya. Ujung-ujungnya pelurunya jadi asal tembak. Sia-sia. Sayang sekali, teman-teman. Sayang sekali. Dan sebenarnya masih banyak lah hal-hal di belakang yang ya nggak bisa kita sampaikan di depan umum. Kalau kalian tahu, kadang sedih kita. Sedih sekali, teman-teman. Dan saya udah semangati Ukti Nora gitu ya. Saya pernah di posisi kamu. Itulah saya ngomong. Kalau saya nggak pernah di posisi Ukti Nora, mungkin saya kalau ngomong, dia juga bilang, kamu kan nggak ngerasain. Kamu kan nggak tahu gitu. Tapi karena saya pernah, ya apapun yang saya katakan, ya dia ngerti gitu. Dia bisa menerima. Walaupun ya kadang kita udah kasih nasihat A, yang dikerjain nanti B gitu kan. Ya, inilah yang terjadi, dinamika suka duka dari berapologetika, teman-teman. Kita akan jadi target untuk dibungkam oleh para Polikardus ini. Bahkan saya sendiri aja jujur ya, itu babak belur, capek emosi, capek tenaga, capek biaya. Wih, ngeri. Inilah kekuatan Polikardus itu. Dia akan mengejar kalian, menjepit kalian supaya kalian sesak napas, susah bergerak, dan akhirnya kalian menyerah. Ya, inilah. Dan sekali lagi, teman-teman, RK itu pasti akan habis dipermalukan kalau masih berani kowar-kowar ataupun ngomong melawan pengajaran Edis. Ini hanya tinggal tunggu waktu nih. Untung RK belakangan sudah diam, tidak berani mengkritisi Edis. Kalau dia masih berani kritisi Edis, siap-siap itu dibongkar, teman-teman. Dibongkar. Bagaimana dia bisa menghamili orang, ya, bagaimana kebejatan RK selama ini dan sebagainya. Karena pada dasarnya Polikardus sebelah ini semua ya bejat gitu, bejat aja gitu. Masalahnya kan tertutupi atau tidak aja aibnya. Selama ini kan tertutupi. Kalau mau dibongkar ya habis. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga ya ditonton video kita sebelumnya. Saya kadang sedih juga itu ya. Kayak kemarin buat video capek-capek berangkat gitu kan. Kok malah lebih banyak yang nonton bahas Edis gitu. Lucu juga. Nggak ngerti nih algoritma YouTube-nya kenapa.
Tapi ya inilah yang harus dihadapi. Udah sekian aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Jangan lupa yang mau beli madu silakan di kontak, bisa lewat link pembelian yang ada di deskripsi ya. Apalagi ini sudah memasuki bulan suci Ramadan bentar lagi. Jangan kebanyakan gula teman-teman. Ganti sirup Anda dengan yang namanya madu, lebih bagus. Itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.